لله الذي جعل رمضان شهر صيام وجعله ضيافة للأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى شافع العالم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى آخر الأيام. أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ومن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق الله وصدق رسوله. Mukarraman berasati para sepuh tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih witir, yang semoga di bulan yang suci ini mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan datang kepada kita begitu cepat dan Ramadan pun pergi begitu cepat, persis seperti tarawih kita begitu cepat. Mudah-mudahan ceramahnya juga cepat-cepat. Tapi isi dulu. Jadi ada permintaan kita cepat Ustaz. Alhamdulillah Ramadan datang begitu cepat, pergi begitu cepat. Inilah contoh kehidupan kita. Kita hidup di dunia datang begitu cepat, dan kita akan pergi dalam waktu yang begitu cepat. Kenapa? Persis seperti Ramadan yang datang, waktunya berapa lama Ustaz? Ayyaman ma'dudah. Kalian berpuasa wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, supaya kalian menjadi orang bertakwa. Berapa lama kau berpuasa? Ayyaman ma'dudah. Hanya hari-hari yang dapat dihitung saja. Bisa dihitung dengan jari. 1 hari, 2 hari, 6 hari, 10 hari, 29 hari, 30 hari. Selesai. Hidup kita Bapak Ibu di dunia ini waktu yang dapat dihitung. 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pergi. Kita datang begitu cepat, pergi pun begitu cepat. Seperti Ramadan datang begitu cepat, pergi pun begitu cepat. Kita katakan puasa sudah berapa hari Ustaz? 12 hari, 13, 12 kurang lebih. Tahu-tahu sudah 12 hari. Kita nggak terasa dalam hidup ini. Berapa tahun orang hidup di dunia? Tahu-tahu umur sudah 50 tahun. Tahu-tahu umur sudah 60 tahun. Ibarat siang hari di bulan Ramadan, tahu-tahu sudah zuhur, tahu-tahu sudah asar. Umur 60 tahun itu sudah mau nyampe maghrib, Pak. Ada yang umur sudah 60 tahun, Pak. Sudah dekat maghrib. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, umur 50 tahun asar. Begitu cepat. Sudah asar. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bentuk maghrib, akan bertemu dengan kenikmatan apa yang selama ini kita idamkan dalam
Begitulah hidup kata ulama. Barang siapa yang hidup singkat 60 tahun, 70 tahun dalam kehidupan di dunia, sama seperti orang yang berpuasa di siang hari. Dia penuhi keinginan Allah di siang hari. Dia penuhi kehidupan Allah dalam hidupnya 60 atau 70 tahun. Maka dia akan masuk ke kubur seperti orang yang berbuka puasa. Buka puasa enak apa nikmat? Kenapa? Kenapa? Karena seharian kita memenuhi keinginan Allah. Keinginan kita pagi-pagi pengen ngopi, ditahan. Kata Allah nggak boleh ngopi, oi. Siap sedikit udah mulai mengingat, pengen pegang rokok, pengen masukin rokok ke bibir. Keinginan kita. Kata Allah nggak boleh, bos. Betul tidak? Siang-siang sudah mulai keroncong, jalan warteg terbuka, kornek tersedia, tinggal masuk, ditahan. Keinginan kita pengen masuk kepada, tapi kata Allah tidak boleh. Kita dahulukan keinginan Allah daripada keinginan kita. Begitu masuk asar, rasanya sudah beda, sudah mulai tenang, sudah mulai nyaman. Yang tadinya bergejolak sudah mulai tenang. Kenapa? Sudah hampir mau tiba, ya paling sebentar lagi, kan gitu. Ya sudah mulai kita belanja keluar walaupun berdesakan, nanti gitu. Biasanya sore-sore itu macet ke toko, orang pada keluar. Kenapa? Kita sudah lihat nih nanti ini yang akan saya habisin nih, ya kan? Macam-macam gitu. Udah senang tuh, ya kan? Yang lainnya nggak senang tapi ngeliat makanan, ngeliat kolak, ngeliat es, gua banyak macam senang. Kenapa? Sudah mau maghrib. Bagi siapa? Bagi orang yang puasa. Kalau yang nggak puasa walaupun ketemu kolak, senang apa senang? Benar nggak? Beginilah hidup. Sekaya apapun orang hidup di dunia, tapi tidak memenuhi keinginan Allah, sama seperti orang yang berpuasa. Dia tidak ikut puasa di siang hari. Kira-kira orang yang tidak ikut puasa di siang hari, perutnya kenyang, tenggorokannya adem, hatinya kira-kira panas apa adem? Orang-orang pada puasa, aduh, nggak tenang jiwanya. Kenapa? Perut adem, tenggorokan adem, hati yang panas. Kenapa? Allah cabut rasa bahagianya. Karena kenyamanan, kenikmatan bukan hanya jasmani yang merasakan. Kalau kenikmatan jasmani itu sama seperti kebo, juga jasmani bisa merasakan. Ayam jasmani juga merasakan. Tapi kalau ayam bisa merasakan nikmat rohani, tidak. Kita ini bukan ayam, bukan kebo. Yang apabila kita puasa mengikuti perintah Allah, kenikmatan yang terdalam yang ada. Walaupun panas perut, walaupun panas tenggorokan, tapi hati adem. Kenapa? Ruhiyah yang merasakan. Bagi orang yang tidak memenuhi keinginan Allah, apa yang terjadi? Harta banyak, keinginannya semua terpenuhi. Sholat enggak, puasa enggak, ikutin perintah Allah enggak. Keinginan Allah kemudian tidak dilakukan. Kira-kira hatinya panas apa adem? Sekaya apapun, sehebat apapun orang, setinggi apapun pangkatnya, kalau dia tidak mendahulukan keinginan Allah dalam hidup, Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, sungguh aku jadikan hidup dia kehidupan yang sempit. Bukan hartanya yang sempit, bukan, hatinya yang sempit. Ini janji Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, syu'an dzikri wa yad'u syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku ikatkan kepada dia setan, dan setan itulah yang menjadi teman hidupnya. Kira-kira berteman dengan setan tenang atau bingung? Kalau orang berteman dengan malaikat, kira-kira tenang apa adem? Diajak kepada masjid, diajak bersedekah, diajak tersenyum,
diajak silaturahmi, enak gak? Kalau berteman dengan setan diajak ke mana, Pak? Diajak ke maksiat. Diajak ke maksiat itu kenapa? Karena tidak bahagia. Orang bahagia nggak mungkin bisa di situ. Orang tenang nggak mungkin main-main di sana. Itu namanya orang bingung, Pak. Sempit hatinya mau kemana? Akhirnya bikin rumah berbagai macam hiburan. Begitu nyampe hiburan itu bukan malah tenang, malah semakin mabuk. Betul tidak? Itulah hidup. Barang siapa yang hidup 60 tahun, 70 tahun mengikuti keinginan Allah, kesampingkan keinginan dirinya, maka dia akan masuk ke dalam kubur seperti orang yang bukan puasa. Keinginannya semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang hidup 60 tahun, 70 tahun sama seperti orang yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka dia nanti akan masuk surga seperti orang yang berhari raya. Orang yang gak ikut puasa berhari raya senang gak? Orang yang puasa penuh, tarawihnya penuh, dengar suara al, dengar suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Senang gak? Yang puasa senang sampai nangis, pulang kampung juga terasa. Yang gak puasa, itu takbir itu seneng gak, Pak? Pulang kampungnya seneng gak? Hambar. Begitulah hidup di dunia. Kalau keinginan dirinya diobrak, keinginan Allah dikesampingkan, nampaknya saja dari luar itu senang itu orang. Nampaknya dari luar senang, tapi hatinya tidak pernah tenang. Kalau mereka senang nggak mungkin korupsi, ya. Kalau mereka senang nggak mungkin menambah keserakahan seperti itu, karena mereka tidak bahagia. Dunia yang bahagia itu tidak membuat tenang hatinya, sehingga berpikir apa saja mau diambil, serakah, semuanya mau diambil. Tidak takut satu periode, pengen periode berikutnya apa? Tidak bahagia hidupnya. Ini contoh Ramadan ya, Pak ya. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, artinya apa? Orang yang tidak memenuhi keinginan-keinginan Allah dan mengubah keinginan dirinya. Siapa contohnya? Ya Fir'aun, ya Qarun, ya Haman, ya Namr, ya Abu Jahal. Para bangsawan mereka, orang-orang yang berduit mereka. Tapi apakah mereka bahagia? Di dunia mereka sengsara, di akhirat mereka sengsara. Bapak, Ramadan merupakan miniatur kehidupan. Barang siapa yang sukses hidup di bulan Ramadan ini, maka lebaran bahagia, berhari raya bahagia, dan berbuka puasa pun bahagia. Barang siapa yang tidak puasa, beduk mau dikolok ikut buka bersama, nyoba ikut buka bersama, kolaknya sama, esnya sama, beseknya sama. Kira-kira kita makan rasanya sama nggak? Sama nggak rasanya? Cabut oleh Allah kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini, Pak, ayyaman ma'dudat, singkat. Datang begitu singkat, pergi begitu singkat. Ada yang sudah asal belum dikira-kira? Saya 54 tahun, 69, nggak asal. Kalau 63 tahun sebentar lagi berdua bangun. Anak masih kecil-kecil. Tapi nggak urusan, kata Allah, pada waktunya bangunin imam berdua ada. Masa ditunda? Ada nggak boleh ditunda? Enggak. Waktunya pergi. Cuma masalahnya pergi mau lebaran atau mau disiksa di sana. Pergi mau berhari raya atau mau digebukin di sana. Ini masalah. Enggak. Kira-kira hidup di dunia ini apa tuh Mas? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu bertakwa? Bertakwa adalah mengikuti semua keinginan Allah dalam hidup ini, mengikuti perintahnya, mengikuti untuk tidak melanggar larangannya. Barang siapa yang mengikuti keinginan Allah, maka pada waktunya semua keinginannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak mengikuti keinginan Allah, dia mencoba mengobrol keinginan sendiri, pada saatnya semua keinginannya akan ditutup oleh Allah. Apa keinginanmu? Nih kata Allah, no, enggak ada urusan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka hidupnya akan mempersempit, kata Allah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang kaya, milik miliar, triliunan, pangkat tinggi, mati, bangun nggak ada matanya. Mau nggak? Hidup 1000 tahun kaya raya, mati, bangkit buta, mau? Mau? Ayo dong. Ya banyak. Hidup 1000 tahun kaya raya, semua kenikmatannya, dibangkitkan nanti di alam mahsyar dalam keadaan buta. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qalu lima hasyartani a'ma. Mereka kemudian protes, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qala, kata Allah, kadzalika attatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Begitulah kamu dulu aku datangkan ayat-ayatku kepadamu, tapi kau abaikan ayat-ayatku. Begitulah hari ini engkau akan aku cuekin, kata Allah. Fakadzalika al-yawma tunsa. Aku lupakan kau, aku cuekin kau, kata Allah. Aku serahkan kepada malaikat Malik untuk dibawa ke neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jemaah sekalian rahimakumullah? Ini singkat kepada amat ceramah ini. Subhanallah. Satu ayat, di mana satu ayat ini? Subhanallah. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata hidup di dunia ini adalah seperti orang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau Bapak bisa hidup 60 tahun, 70 tahun, sama seperti di bulan Ramadan ini, subhanallah. Contohlah 11 bulan ini sama seperti sekarang. Ramainya jemaahnya, misalnya kan, ramainya taklimnya. Kira-kira kampung nikmat yang dilihat, Pak? Kira-kira ada nggak kampung itu? Ini baru di dunia. Seperti Ramadan, 11 bulan seperti Ramadan nikmat, kira-kira. Apalagi nanti di alam kubur, ya, apalagi nanti di alam mahsyar, apalagi nanti di surga. Masih ingat, Pak? Hidup di dunia ini untuk memenuhi keinginan Allah. Itulah yang disebut dengan ittaqullah, penuhilah keinginan kata Allah. Kenapa? Karena semua keinginan kita pada saatnya nanti akan diberikan oleh Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagimu di surga ini, kata Allah, semua keinginanmu akan aku berikan. Kira-kira Bapak dalam hidup 40 tahun, 50 tahun sudah terpenuhi belum keinginannya? Berapa tahun umur kita sudah terpenuhi belum keinginannya? Gak ada yang jawab. Kayaknya masih pada manusia. Keinginan Bapak sudah terpenuhi semua? 60 tahun, udah berapa tahun umur Bapak? Kira-kira sudah keinginan terpenuhi semua? Di dunia ini bagaimana apapun orangnya, sehebat apapun orangnya, tidak bisa memenuhi keinginan hidup. Kita ini sama, punya keinginan yang tidak bisa dipenuhi dalam kehidupan dunia. Sama apa nggak kira-kira? Sama nggak? Masih ingat nggak? Saya selalu berpikir, ya. Ini penting Pak ini. Ada 5 keinginan hakiki kita yang tidak mungkin terpenuhi dalam hidup. Pertama, pengen enak terus, pengen senang terus, nggak pengen susah. Ada yang pengen susah di sini?
pengen hidup senang terus, nggak pengen susah. Betul tidak? Ada yang pengen susah? Ada orang yang kaya raya senang terus hidupnya, ada? Ada nggak Pak? Orang yang pangkatnya tinggi senang terus hidupnya, ada? Berarti satu, nggak akan memenuhi keinginan. Yang kedua, pengen sehat terus, tidak pengen sakit hidup ini. Ada yang sehat terus? Dokter punya apotek, banyak obat, punya herbal banyak. Kira-kira sehat terus ke hidupnya? Berarti orang itu pasti ada sehat, pasti ada sakit. Keinginan dia tidak terpenuhi di dunia. Dua. Yang ketiga, pengen kaya dan tidak pengen miskin. Ada yang pengen miskin? Orang yang kaya pengen kaya lagi, orang yang miskin apa lagi? Orang yang kaya, ada yang kaya terus, kadang ditinggalkan kekayaannya, kadang dia meninggalkan terlebih dulu dari kekayaannya. Betul tidak? Artinya apa? Tiga sudah keinginan kita tidak terpenuhi, hebat apapun kita. Yang keempat, pengen modal terus, nggak pengen tua. Saya pengen tahu yang tua ini sebenarnya pengen tua nggak sih Pak? Begitu kelihatan jenggot putih sudah mulai kering, pengen kembali lagi masa muda. Benar gak Pak? Tapi apakah ada orang yang duitnya banyak, Cina yang katanya punya teknologi yang hebat, ingin bisa mengubah hidup, bisa nggak kira-kira lebih mudah terus dalam hidup dunia? Sampai sekarang belum ada teknologinya untuk bisa mudah terus. Betul tidak Pak? Belum ada ditemukan teknologinya. Kenapa? Di dunia ini tidak mungkin terpenuhi keinginan kita yang sejati. Dan yang terakhir, yang kelima, keinginan untuk hidup selama-lamanya, tidak ingin mati. Ada yang ingin mati lah. Umur 60 tahun, 70 tahun, sakit, prostat, sakit, dibawa ke rumah sakit. Nggak cukup di Indonesia, ke Singapura. Nggak cukup di Singapura, kita ke Jerman. Nyampe di Jerman itu mau malaikat maut Pak di sana. Kondisi ini ternyata pantesannya aja aku suruh nunggu di sini, ternyata kotak takdirnya di sini. Mati juga pada akhirnya. Nabi Nuh 1000 tahun umurnya diambil oleh Allah. Umatnya Nabi Nuh segitu umurnya diambil oleh Allah. Apalagi yang pendek-pendek ini Pak. Ya kan? Umat Nabi Muhammad serba singkat, hidupnya singkat. Ya kan? Ramadannya singkat, tahunnya pun singkat. Ya Pak? Ini umat Muhammad, ciri-cirinya. Ciri-ciri umat Muhammad itu singkat. Singkat tapi pahalanya besar. Betul tak? Kenapa? Lama-lama kalau pahalanya sama. Kalau pahalanya sama. Tapi yang penting syarat rukunnya masuk. Ya, tidak seperti saya waktu di Madura. Ya. Amin. Masih ada ketemu seperti itu, masih ada. Allah. Kalau ini kan masih sedikit, walaupun ditahan-tahan, tapi ini ada filosofinya Pak. Ya, hidup ini memang harus menahan keinginan kita, karena setelah tarawih nanti enak. Betul ya Pak? Kalau yang tidak tarawih, nggak enak. Habis buka puasa juga tarawih, nggak enak. Badan nggak sehat, setelah itu nggak tenang. Tapi habis buka puasa tarawih, setelah itu enak badan. Paham nggak? Kalau keinginan Allah dipenuhi, Allah jawab. Keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah SWT. Dan inilah 60 tahun, 70 tahun hidup seperti Ramadan, penuhi keinginan Allah, ikuti keinginan Allah, maka masuk surga seperti orang yang berhari raya. Itulah hari raya yang sebenarnya, hari raya yang sejati, hari raya yang tidak akan pernah ada hentinya. Ketika Allah katakan, wahai hambaku, masukku ke surgaku, udkhulul jannata bi rahmati, masuk ke surgaku dengan rahmatku. Di sini kau akan senang selama-lamanya, tidak akan pernah sedih lagi. Di sini kau akan sehat selama-lamanya, tidak akan pernah sakit lagi, kata Allah. Di sini kau akan kaya selama-lamanya, tidak akan pernah miskin lagi, kata Allah. Di sini kau akan muda selama-lamanya, tidak akan pernah tua lagi. Seumur 33, seumur Nabi Isa. Saya 54 kayak gini Pak.
Nabi Isa 33 kayak apa? Kakak 33 kayak gitu. Allahu Akbar. Dan masuklah ke surga, kata Allah. Di sini kau akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati lagi. Ternyata Pak, kalau pengen nanti hidup yang berhari-hari sebenarnya 60 tahun, hiduplah seperti orang yang berpuasa di siang hari, maka masuk kubur seperti orang yang berbuka puasa. Hiduplah seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan 60 tahun, 70 tahun, diambil oleh Allah masuk surga seperti orang yang berhari raya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang 60 tahun, 70 tahun ini berada di dalam keinginan Allah, dan kita mati husnul khotimah masuk surga bersama orang yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.